And I know a lot of people are gonna be upset. It's just not predicated. It's not a real business. It's not about. What do you mean by that? It's not about selling tickets. It's not about drawing money. It's not a little bites here and there. It's not a sustainable business. Bagaimana jika revolusioner WWE yang paling banyak dibicarakan berjalan ke dalam sebuah stadion, mengalahkan seorang superstar warisan, merebut kejuaraan dunia kelas berat yang kosong, lalu meninggalkan ring untuk selamanya? Itulah kisah menakjubkan yang terjadi di Saturday Night's Main Event di Salt Lake City. Dalam video ini, kami membuka tirai tentang pertarungan terakhir CM Punk dengan Jey Uso, momen yang langsung menobatkannya sebagai juara, dan saat yang mengguncang dunia gulat. Kami akan membahas bagaimana promo tajam Punk, kerja keras tanpa henti di atas ring, dan visi berani untuk era baru gulat berpuncak pada warisan yang menurut sebagian orang tak akan pernah terlampaui, hanya untuk berakhir dengan pensiun dramatis yang membuat penggemar dan orang dalam industri sama-sama terkejut. Tetaplah bersama kami saat kami mengurai setiap pukulan, setiap momen di depan mikrofon, dan dampak abadi dari pria yang, untuk sesaat, memegang kejuaraan dunia kelas berat WWE lalu memilih untuk meninggalkan sorotan selamanya. Ketika lampu meredup di panggung Saturday Night's Main Event di Salt Lake City, sorak-sorai yang membahana dari penonton bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi untuk bab terakhir dari seorang legenda. CM Punk, yang nama aslinya Philip Jack Brooks, melangkah ke ring dengan keyakinan tenang yang bertolak belakang dengan badai emosi yang telah membawanya melewati karir yang akan selamanya mengubah dunia gulat. Ia menghadapi Jey Uso, pria yang lahir dari keluarga pegulat, dan dalam pertarungan yang terasa seperti puncak sekaligus kelahiran kembali, Punk keluar sebagai pemenang, merebut kejuaraan dunia kelas berat WWE yang kosong dengan kemenangan yang akan bergema lama setelah ia menggantungkan sepatunya. Kisah Punk dimulai di pinggiran kota Chicago pada hari Oktober yang sejuk tahun 1978. Saat tumbuh dewasa, ia menyaksikan ibunya berjuang melawan alkoholisme, kesulitan yang meninggalkan bekas tak terhapuskan pada anak laki-laki yang kelak menjadi simbol ketangguhan. Sejak kecil, ia berjanji untuk menjauhi narkoba dan alkohol, janji yang kemudian menjadi fondasi kepribadiannya di atas ring. Gulat adalah cinta pertamanya, dan pertama kali pria di balik nama itu selalu menjaga misteri tetap hidup, memberikan jawaban berbeda setiap kali ia ditanya, hingga sebuah kasus pengadilan mengungkap bahwa nama itu berarti Chick Magnet, sebuah rahasia yang hanya menambah daya tarik seputar karakter tersebut. Awal mula di halaman belakang segera berganti menjadi pelatihan formal ketika Punk mendaftar di Steel City Minion Wrestling School di Chicago, tempat ia bertemu dengan calon bintang masa depan Scott Colton, yang dikenal di dunia gulat sebagai Colt Cabana. Persahabatan mereka membentuk ikatan yang membuat mereka menjadi rekan tag dan rival sengit di hari-hari awal sirkuit independen. Promosi rumah Punk, Iwa Mid-South, menjadi wadah bagi bakatnya, dengan perseteruan melawan Chris Hero, AJ Styles, dan Eddie Guerrero. Kemenangannya sebagai juara kelas berat 5 kali terhenti ketika ia memilih untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas perlakuan buruk promotor Ian Rotten terhadap temannya Chris Hero. Momen itu menegaskan kesediaan Punk untuk memegang prinsipnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan karirnya sendiri, sifat yang akan mendefinisikan perjalanan hidupnya ke depan. Ring of Honor menjadi arena berikutnya bagi Punk untuk menunjukkan etos straight edge-nya. Ia menghadapi Raven, menantang masalah zat yang dialami pegulat itu, dan menyampaikan monolog yang menggema di hati para penggemar yang lelah dengan gaya lama yang berlebihan. Ketegangan memuncak dalam pertandingan kandang baja yang menjadi salah satu momen paling dikenang Punk, sebuah pertarungan yang membuat penonton terdiam. Selain merebut gelar tag, perjalanan singkat Punk ke TNA diikuti dengan kembalinya yang gemilang ke roh, di mana ia memulai serangkaian pertandingan melawan Samoa Joe. Pertandingan itu menjadi titik balik dalam karir Punk, karena rangkaian 3 pertandingan tersebut menetapkan standar baru untuk penceritaan dan penampilan di panggung independen. Pintu WWE terbuka pada tahun 2004, ketika Punk mendapat kesempatan uji coba dan ditawari kontrak yang akhirnya membawanya ke panggung terbesar di dunia. Ia diizinkan untuk terus tampil di sirkuit indie selama beberapa bulan sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan WWE. Pada hari pertamanya di ring WWE, ia masuk ke pertandingan Raw World Title dengan gaya percaya diri yang membuat komentator pada tahun 2006, Punk memulai masa kerjanya dengan wilayah pengembangan Ohio Valley Wrestling, di mana ia merebut TV Championship sebelum akhirnya memenangkan OVW World Championship. Ketika ia beralih ke merek ECW, ia membawa rekor tak terkalahkan yang meninggalkan jejak lawan-lawannya yang kelelahan di belakangnya. Ia tampil di Survivor Series dan Money in the Bank, momen-momen yang menunjukkan fleksibilitasnya sebagai seorang performer dan popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan penonton. Pada tahun 2007,
Ia siap untuk berkompetisi dalam turnamen ECW Championship yang seharusnya berlangsung pada Vengeance Night of Champions, tetapi tragedi yang terjadi pada akhir pekan yang sama menyebabkan acara tersebut tiba-tiba dihentikan. Pang kemudian merebut gelar ECW setelah pertandingan kemenangan melawan Chris Benoit dalam alur cerita alternatif, sebuah masa yang berlangsung selama 143 hari yang mengesankan. Momen penting dalam perjalanan Pang di WWE terjadi pada tahun 2008, ketika ia dipindahkan ke roster utama Raw. Dengan kontrak Money in the Bank di tangan, ia menukarkannya 2 tahun kemudian untuk merebut World Heavyweight Championship pada minggu keduanya di Raw. Momen itu, sebuah kemenangan bagi persona pemberontak Pang, mengukuhkan statusnya sebagai ancaman serius di kancah perebutan gelar, dan segera diikuti oleh serangkaian kemenangan profil tinggi atas Batista dan JBL. Ia bahkan merebut Intercontinental Championship dan Tag Team Championship bersama Kofi Kingston, kombinasi yang beragam yang menunjukkan kemampuan adaptasinya. Namun, meskipun gelar-gelar tersebut terpampang di papan namanya, Pang tidak pernah diberikan masa jabatan yang konsisten dan berkelanjutan sebagai heel atau babyface utama, dan para penggemar mulai merasakan adanya ketidaksesuaian antara status pria itu dan posisinya yang sebenarnya dalam hierarki alur cerita. Hubungan antara Pang dan Jeff Hardy menjadi salah satu alur cerita paling menarik dalam karirnya. Pertarungan Hardy melawan kecanduan mencerminkan perjuangan Pang untuk tetap sadar dan menciptakan narasi emosional yang beresonansi dengan penonton. Perseteruan ini disorot selama Royal Rumble 2009, di mana Pang mengajarkan kredo Straight Edge Society-nya, dan dalam pertandingan Over the Limit melawan Rey Mysterio, di mana kekalahan berarti harus mencukur kepalanya. Alur cerita ini dia merebut kontrak Money in the Bank lagi pada tahun 2012 dan berhasil menguangkannya pada Daniel Bryan, meraih gelar World Heavyweight Championship untuk kedua kalinya yang bertahan hampir 1 tahun. Meskipun sukses, prestise gelar tersebut seringkali dirusak oleh keputusan kreatif yang lebih mengutamakan performer lain. Namun, pengaruh Pang tidak bisa diabaikan. Promosinya, penolakannya untuk berkonformitas, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keaslian memaksa WWE untuk menghadapi esensi dari apa yang bisa dan tidak bisa menjadi seorang pegulat. Klimaks dari saga gulat CM Punk memuncak di acara SummerSlam 2014, di mana ia mengalahkan United States Champion Dean Ambrose untuk World Heavyweight Championship dalam pertandingan yang dipuji karena alur ceritanya yang penuh energi dan ritme dramatisnya. Kemenangan itu menandakan lebih dari sekadar gelar. Itu adalah penegasan bahwa seorang pegulat yang pernah diabaikan oleh tim kreatif bisa naik ke puncak industri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan Punk mempertahankan gelar melawan daftar penantang yang terus berganti. Pertandingannya selalu dipenuhi dengan intensitas dan ketidakpastian yang membuat para penggemar selalu waspada. Melalui semuanya, ia adalah perwujudan generasi baru gulat yang mengutamakan bakat, cerita, dan keaslian di atas segalanya. Namun, setiap cerita pasti mencapai akhirnya. Ketika pertandingan di Saturday Night's Main Event di Salt Lake City mendekat, antisipasi di arena terasa nyata. Jey Uso, putra dari Usos, legendaris, berdiri sebagai lawan yang tangguh, warisan keluarganya dan kehadirannya sendiri menjadi ujian sejati bagi setiap juara. Punk, bagaimanapun, tampak telah menyerap setiap pelajaran yang ia pelajari sepanjang karirnya, mengandalkan ketangguhannya dan penolakannya untuk dikotakkan dalam satu peran saja. Pertandingan berlangsung dengan aksi yang cepat, dengan Uso melancarkan finisher berdampak tinggi yang membuat penonton terdiam. Hanya untuk Punk membalas dengan slam yang kuat yang membuat penonton menjadi riuh. Pinfallnya bersih, tegas, dan simbolis dari seorang pegulat yang akhirnya meraih kejayaan yang telah lama ia dambakan. Sekaligus pertandingan itu telah menjadi penampilan terakhir yang layak bagi seorang pria yang telah menantang status quo, melawan ekspektasi para promotor dan eksekutif, dan selalu setia pada prinsip-prinsipnya. Ia keluar dari ring dengan penghormatan kepada perjuangan ibunya, penghormatan kepada etos straight edge-nya, dan penghormatan kepada setiap penggemar yang pernah merasakan detak jantung yang lelah namun tak pernah menyerah. Kepergian terakhir Punk bukanlah sekadar keluar. Itu adalah momen lingkaran penuh yang menunjukkan kedalaman seorang penghibur yang tidak pernah puas dengan hal biasa, yang selalu berusaha memberikan sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi dunia gulat. Dalam tahun-tahun berikutnya, warisan CM Punk menjadi tolok ukur bagi industri gulat. Pengaruhnya terasa dalam cara para penghibur saat ini membangun persona mereka, penekanan pada penceritaan di dalam ring, dan dorongan tanpa henti untuk keaslian. Ia adalah sosok yang memecahkan pola dan menulis ulang aturan, memaksa merek-merek untuk beradaptasi dan para penggemar untuk menerima era baru gulat yang menghargai ketangguhan, kecerdasan, dan kemanusiaan mentah para pegulat. Meskipun karirnya diwarnai kontroversi dan pertarungan di belakang panggung, itu juga membuka jalan bagi bakat-bakat masa depan,
membuktikan bahwa perjalanan menuju kejayaan bisa dimulai di halaman belakang, berkembang di sirkuit independen, dan berpuncak di stadion yang bergemuruh dengan sorak-sorai generasi baru. Malam terakhir karir CM Punk, saat ia merebut World Heavyweight Championship dari Jey Uso, adalah penutup yang layak untuk sebuah saga yang menantang norma, mengedepankan keaslian, dan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi pegulat di era modern. Pensiunnya bukanlah sebuah perpisahan. Itu adalah perayaan seorang pejuang yang mengubah kesulitan menjadi seni, yang kisahnya terus menginspirasi, dan yang namanya akan selamanya bergema dalam sejarah gulat profesional. Lampu mungkin meredup, tetapi warisan CM Punk tetap bersinar selamanya di hati setiap penggemar yang percaya bahwa kekuatan sejati seorang pegulat terletak pada hasrat dan ketekunan mereka. Malam terakhir Punk di ring bukanlah namun perjalanan menuju momen itu telah dilalui dengan jalan yang sama-sama penuh gejolak yang dimulai pada musim panas tahun 2011, sebuah momen yang menjadi panggung bagi perubahan besar yang kemudian dikenal sebagai era Punk di WWE. Pada bulan Juni 2011, sebuah pengumuman yang tampaknya biasa saja di televisi WWE mengejutkan baik para penggemar maupun orang-orang di belakang panggung. CM Punk menyatakan bahwa kontraknya akan segera berakhir dan ia tidak akan memperpanjangnya. Alur cerita ini, yang secara samar-samar mengungkapkan ketidakpuasan nyata dirinya, dirancang oleh manajemen sebagai pancingan untuk membangun sudut kejuaraan bersama John Cena, pahlawan utama perusahaan. Pertandingan itu dijadwalkan untuk acara Money in the Bank tahun itu di Chicago, sebuah pertunjukan di kampung halaman yang memperbesar dramanya. Malam tanggal 27 Juni menjadi titik penting di mana kenyataan dan fiksi mulai bercampur dengan cara yang hanya bisa dicapai oleh gulat profesional. Episode Raw sebelum acara pay-per-view itu memperlihatkan Punk, yang baru saja berkonfrontasi dengan Cena, berjalan ke atas panggung dan duduk bersila di lantai. Ia menatap langsung ke kamera, suaranya mantap dan tanpa penyesalan, lalu menyampaikan monolog yang mengguncang fondasi dunia yang telah diatur naskahnya. Ia berbicara tentang kelalaian medis, kurangnya layanan kesehatan bagi kontraktor independen, dan cara WWE memperlakukan orang-orangnya sendiri. Penonton pun meledak dalam campuran keterkejutan dan solidaritas, namun kebenaran sesungguhnya terletak pada fakta bahwa Punk bukan sekadar karakter. Ia adalah karyawan yang kecewa dan berada di ambang meninggalkan perusahaan yang dulu pernah mengangkatnya. Pipe Bomb menjadi lambang kejujuran yang mentah itu. Itu bukan sekadar pidato. Itu adalah pengakuan yang menembus inti budaya WWE. Di balik kamera, itu adalah percakapan yang memaksa Vince S1 MCHE Pronunciation Mahon dan Triple H untuk menghadapi ketidaksesuaian antara produk yang mereka sajikan dan kenyataan para pemain yang menghidupinya. Ketegangan terasa nyata, namun penonton tidak menyadari negosiasi di belakang panggung yang membentuk setiap kata. Saat Punk berbicara, batas antara alur cerita dan kebenaran menjadi kabur, dan para pertarungan mereka bukan sekadar kontes fisik, itu adalah pertempuran filosofi. Kemenangan Punk mengejutkan seluruh arena. Sebuah narasi yang telah dibangun selama berbulan-bulan, tetapi itu juga merupakan momen yang mendefinisikan ulang cara para penggemar memandang hiburan mereka sendiri. Pertandingan itu sendiri sangat menggetarkan. Setiap gerakan, setiap referensi pada promo-promo awal Punk, dipenuhi dengan bobot momen tersebut. Dalam penyelesaian yang dramatis, Punk melakukan gerakan menentukan yang memaksa Cena menyerah, dan kejuaraan dunia WWE yang kosong akhirnya dinobatkan di arena yang kelak menjadi tempat penampilan terakhirnya. Kemenangan itu langsung dan mengejutkan. Lampu ring meredup, penonton bersorak, dan momen itu diabadikan dalam ingatan jutaan orang. Namun, akibatnya sama rumitnya dengan narasi yang mengantarkan ke sana. Segera setelah kemenangan Punk, alur cerita berputar dengan keterlibatan mendadak Alberto Del Rio. Del Rio telah diberikan masa singkat memegang gelar sebelum kejuaraan itu dikosongkan, menciptakan rasa ketidakstabilan dalam hierarki kejuaraan. Perpindahan cepat gelar dari Cena ke Del Rio adalah perangkat naratif yang memungkinkan WWE memanfaatkan persona anti pahlawan Punk sambil mempertahankan ilusi keadilan dalam alam semesta yang telah diatur. Namun, di balik layar, keputusan untuk mengosongkan kejuaraan lagi meninggalkan lubang besar yang akan diisi oleh kehadiran Punk. Dalam arti tertentu, itu mengatur panggung bagi malam di Salt Lake City untuk menjadi bab terakhir dalam saga yang terus berlanjut. Efek riak dari Pipe Bomb, Punk dan kemenangan Money in the Bank-nya langsung terasa. Para penggemar, banyak di antaranya telah bosan dengan narasi kartun dan arketipe karakter kaku yang telah mendominasi produk selama bertahun-tahun, kini tertarik pada produk yang membawa tingkat kemiripan dengan kenyataan. Kata-kata Punk telah memutus rantai kontrol korporat yang telah lama memegang arah kreatif WWE. Dalam beberapa hal, kepergiannya memaksa organisasi untuk memikirkan ulang susunan acara utama WrestleMania,
yang mengarah pada perubahan yang akhirnya membuka jalan bagi kemenangan gelar legendaris Daniel Bryan. Jika Punk tidak meninggalkan ring pada saat itu, para penggemar, yang dulu tergerak oleh sikap pembangkangannya, kini menyaksikan dia tampil dengan keanggunan yang nyaris terlepas. Royal Rumble 2014 menjadi penampilan terakhirnya. Keesokan harinya, di belakang panggung, ia mengumumkan kepada Vince S1 MCHE Pronunciation Mahon dan Triple H bahwa ia akan meninggalkan WWE untuk selamanya. Ia kemudian membuat podcast bersama Colt Cabana yang mengungkap segalanya, di mana ia membakar semua jembatan yang tersisa dengan perusahaan itu, menuduh WWE melakukan kelalaian medis, dan membuka secara gamblang masalah sistemik yang menghantui para kontraktor independen. Dampak dari podcast itu memicu pertarungan hukum yang pahit dan berakhir dengan kemenangan bagi Punk dan Cabana, namun harganya sangat mahal. Persahabatan retak, aliansi bubar, dan pandangan industri terhadap Punk berubah. Mereka yang dulu melihatnya sebagai pahlawan kini menyebutnya munafik. Mereka yang dulu mengagumi keasliannya kini mempertanyakan motifnya. Namun kenyataan tentang pengaruh Punk tidak bisa disangkal. Dengan ketidakhadirannya, perusahaan harus memikirkan ulang pendekatan mereka terhadap alur cerita, membuka kemungkinan acara utama baru bagi Daniel Bryan dan lainnya. Hal itu memaksa WWE untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pegulat independen dan membuka jalan bagi AJ Styles, Seth Rollins, dan Kevin Owens untuk naik di perusahaan, sebuah bukti dari dampak luas Punk terhadap budaya industri. Selama tahun-tahun setelah kepergiannya, kehidupan Punk bercabang ke arah yang tak terduga. Ia bertarung 2 kali di UFC, sebuah langkah yang tampak hampir bertentangan dengan persona pemberontak yang telah mendefinisikan karir WWE-nya. Meskipun kalah dalam kedua pertarungan, ia mewujudkan impian lama, menunjukkan jenis atletisme yang berbeda dan menarik perhatian audiens baru. Ia juga terjun ke penulisan komik untuk Marvel, mengambil peran akting yang membawanya membintangi film horor indie. Upaya-upaya ini menunjukkan bakat multifaset yang dimiliki Punk, dan menegaskan kesediaannya untuk menemukan kembali dirinya di luar ring gulat. Namun, tindakan menemukan kembali dirinya sendiri tidak menghapus perpecahan yang telah muncul. Ketika ia kembali ke WWE dalam kapasitas yang melibatkan Fox Sports sebagai analis di acara, di satu sisi, ia berdiri sebagai seorang pemberontak yang menantang sistem dari dalam, memaksa peninjauan ulang terhadap struktur korporasi yang mengatur kesehatan dan kompensasi para pemain. Di sisi lain, kepergiannya, kepahitan kasus pengadilan, dan akibat yang muncul dengan mantan sekutu menciptakan narasi tentang persahabatan yang hancur dan ambiguitas moral. Kisahnya memaksa WWE dan penontonnya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang sifat penceritaan, eksploitasi bakat, dan garis tipis antara drama yang telah ditulis dan keluhan nyata dalam kehidupan. Malam terakhir di Salt Lake City, hari ketika Punk mengangkat WWE World Heavyweight Championship yang kosong, bukan hanya sebuah akhir. Itu adalah momen refleksi atas karir yang telah berlangsung selama puluhan tahun, sebuah bukti atas semangatnya yang tak terkalahkan dan pengingat bahwa bahkan sistem yang paling mengakar pun dapat diguncang oleh suara satu individu. Ketika sorak-sorai memudar dan lampu-lampu meredup, gema malam itu akan tetap terngiang di benak setiap penggemar yang pernah merasa tidak didengar. Dan seiring berlalunya tahun, percakapan seputar CM Punk akan terus berkembang, selamanya mencerminkan interaksi kompleks antara pemberontakan dan mesin korporasi. Malam terakhir di Salt Lake City, ketika CM Punk naik ke World Heavyweight Championship yang kosong dan kemudian melangkah keluar dari ring. Berfungsi sebagai puncak dari pemberontakannya yang tak kenal lelah dan bukti kekuatan suara otentik di dunia yang sangat terstruktur, sebuah gema yang akan terus bergema di hati para penggemar yang menghargai kisah manusia tanpa filter di balik tontonan, mengingatkan kita semua bahwa kebenaran satu individu dapat mengguncang bahkan mesin korporasi yang paling mengakar.